Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mbak Sauzara. Baik, Pak Ali bisa diberikan konteks kepada kami, diceritakan kembali sebenarnya bagaimana awal mula kasus ini terjadi Pak? Jadi sekira hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 5.30 pagi, seorang pelaku yang berinisial R mendatangi rumah warga. Dia membawa uang kurang lebih 300 ribuan, meminta untuk dibunuh. Tolong bunuh saya kepada saksi Fahrudin dengan alasan dia telah membunuh ibunya sendiri. Setelah saksi mendengar peristiwa tersebut, saksi bercerita pada tetangga lainnya. Tapi tetangga lainnya langsung mengecek daripada rumah korban, dan benar telah ditemukan seorang wanita, seorang ibu bernama Inas, yang posisinya sudah berlumuran darah di dalam kamar, Mbak. Baik, berarti kondisinya korban itu ditemukan dalam masih berlumuran darah. Persisnya seperti apa Pak luka yang dialami oleh korban tersebut? Jadi kami mengolah TKP, melihat kondisi korban mengalami pendarahan di bagian muka, di dada, kepala, dan juga giginya 2 gigi terlepas daripada korban sendiri, Mbak. Baik, dengan luka separah itu, apakah sudah diketahui Pak bagaimana cara si anak tersebut atau si pelaku membunuh korban? Dengan menggunakan benda apa atau bagaimana caranya ia menghabisi nyawa ibunya sendiri? Jadi awalnya korban memukul ibunya. Setelah memukul ibunya, dia ke belakang, ke dapur, mengambil garpu tanah dan langsung ditusukkan ke bagian dada, terus ke bagian muka, dan mengakibatkan korban meninggal dunia, Mbak. Baik, jadi hanya menggunakan garpu tersebut ya Pak? Ya, hanya menggunakan garpu tanah saja yang digunakan oleh pelaku, Mbak. Baik, lalu sejauh ini Pak dari hasil penyidikan pihak kepolisian, benarkah motif pelaku ini membunuh ibu kandungnya sendiri hanya karena tidak dipenuhi keinginannya atau ada perasaan ataupun motif lain? Setelah kami melakukan pemeriksaan, sampai saat ini juga kami terus melakukan pendalaman terhadap pelaku. Pelaku sendiri merasa kesal sama ibunya karena seringkali dimarahin oleh ibunya dan juga sering dipukul oleh ibunya, sehingga pelaku mengalami marah. Dan sore itu, sekira hari Senin sore, pelaku melakukan pemukulan terhadap ibunya, Mbak. Baik, kalau untuk pelaku sendiri Pak, apakah ini merupakan anak tunggal atau memang memiliki saudara lain? Lalu bagaimana keterangan yang digali dari pihak keluarga mengenai sifat dari ibunya ataupun dari pelaku ini hubungannya seperti apa? Jadi di rumah tersebut hanya tinggal 2 orang, seorang ibu dan pelaku sendiri, karena bapaknya pelaku ini telah meninggal dunia, dan perilaku pelaku dan korban sendiri yang saya tahu daripada warga tidak ada keributan atau permasalahan sebelumnya, Mbak. Makanya tetangga juga terheran-heran atas kejadian tersebut, Mbak. Baik, kemudian Pak dari hasil penyidikan juga apakah sudah terungkap? Ini kan Bapak mengatakan bahwa pelaku mengaku sering dimarahi, dipukul oleh ibunya. Apakah aksi membunuh ibunya ini merupakan aksi yang terencana atau justru spontanitas? Karena mungkin sudah tidak bisa mentoleransi semua apa hal yang telah terjadi kepada dirinya. Seperti apa? Dari pengakuan tersangka, bahwasanya perbuatan tersangka sendiri tidak direncanakan, hanya spontanitas. Saat itu ya ibunya marah, dia spontanitas langsung memukul ibunya dan mengambil garpu tanah tersebut, Mbak. Jadi tidak ada rencana sebelumnya, Mbak. Baik, lalu Pak, info yang kami terima bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap ibunya sendiri, si korban ini sempat tidur di dekat jasad ibunya. Nah, terkait dengan hal ini, apakah ini merupakan bentuk penyesalan pelaku atau seperti apa? Ada pemeriksaan lebih lanjut nggak Pak terkait dengan perilaku pelaku?
Jadi saat itu setelah pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibunya, pelaku tidur di kamar depan kamarnya pelaku sendiri, dan pagi harinya baru pelaku bangun sekira jam 5.30 mendatangi tetangga yang tadi saya bilang membawa uang, meminta pada tetangga untuk membunuh gitu, untuk membunuh dia, tolong bunuh saya karena saya telah membunuh ibunya. Dan kita pun sekarang melakukan pendalaman, nanti kami akan memanggil mengundang dari psikologi Polda Jabar untuk mengetahui apa ini penyebabnya sehingga pelaku melakukan pembunuhan tersebut, Pak. Baik, berarti untuk tindak lanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan ya Pak. Saat ini kondisi pelaku di mana, kondisi pelaku seperti apa dan di mana Pak posisinya? Kondisi pelaku saat ini ada di tahanan Polres Sukabumi dalam keadaan baik, hanya pelaku sendiri masih sering termenung diam, terbengong-bengong, atau seperti ada sesuatu yang menurut kita perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif kejiwaannya, Mbak. Baik, terkait dengan kasus ini apakah masih akan ada pihak-pihak lain yang mungkin akan digali keterangannya untuk membuat terang benderang duduk perkara kasus ini Pak? Ya, kami lagi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya sekitar daripada pelaku dan korban. Kita melakukan pendalaman kembali dan mencari saksi-saksi apa sebenarnya penyebab daripada pembunuhan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri, Pak. Baik, terakhir Pak, terkait dengan perbuatan yang telah ia lakukan, apa hukuman yang menanti atas perbuatan pelaku tersebut? Kami dari tim penyidik menerapkan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dan juga pasal 338 dengan ancaman maksimal penjara selama 15 tahun, Pak. Baik, kami harapkan penyidikan atas kasus ini dapat segera dirampungkan dan membuat terang benderang terkait dengan perkara pembunuhan anak terhadap ibu kandungnya tersebut. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Pemirsa, sebelumnya